Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Apa kabar buat kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, jadi jangan lupa kalian itu jaga kesehatan, yang belum makan, ayo makan ya beb ya, jangan terlambat nanti asam lambungnya naik. Nah, jadi sesuai judul thumbnail yang sudah kalian baca, aku itu akan share banget. Nah, jadi yang harus kalian ketahui ya beb ya, ini untuk konten bisa untuk para pasutri yang udah punya pasangan halal dan juga bisa yang belum mempunyai pasangan halal ya beb ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, sebagai seorang wanita itu yang namanya aset. Nah, apem itu aset wanita ya beb ya. Jadi itu harus dijaga, harus benar-benar dibersihin gitu ya. Jadi jangan asal sesuka hati aja. Kalau pas hati kalian lagi enteng, lagi teringat, nah langsung kalian bersihin, kalian rawat. Kalau kalian sibuk, kalian nggak teringat aset kalian ya sebodoh amat gitu ya. Nah, jadi yang harus kalian ketahui ya buat para cewek, jadi kalau kalian tidak menjaga aset kalian dengan benar gitu ya, nah itu nanti akan terjadi beberapa infeksi pada area aset kalian ya beb ya, bakteri gitu ya. Nah, itu bisa terjadi. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan agar aset kalian itu tetap tetap bersih, tetap legit, tetap cengkramannya itu selalu pol gitu ya beb ya. Apa sih yang dilakukan? Nah, yang pertama yang harus dilakukan ini biar terhindar dari segala bakteri, infeksi segala macam ya beb ya. Nah, yang pertama itu yang harus kalian lakukan ya beb, kalian itu harus menjaga kebersihan area aset kalian, apem ya. Jadi area aset itu harus dijaga kebersihannya. Nah, terutama nih di saat kalian selesai melakukan aktivitas. Nah, kita kalau melakukan aktivitas, contoh olahraga gitu ya, atau melakukan aktivitas lain yang membuat keringat kita itu keluar berlebihan. Nah, jadi kalau keluar berlebihan tentunya akan basah, badan kita basah dan area aset kita tentu juga akan basah. Nah, otomatis itu akan lembab beb ya. Nah, jadi di saat area celana dalam lembab, kalian udah ngerasain gak nyaman, nah itu wajib dibersihin ya beb ya, wajib diganti celana dalamnya. Jadi jangan dipakai celana dalamnya itu sampai sore gitu. Nah, itu nggak benar ya beb ya. Jadi betulnya itu kalian langsung pergi deh ke kamar mandi gitu ya, bersih-bersih diri, mandi gitu ya, terus bersihin aset kalian. Nah, setelah itu kalian keringkan badan kalian, aset kalian, ganti celana dalamnya, bajunya juga ganti ya beb ya. Jadi carilah baju celana dalam itu yang kering. Nah, kalau udah seperti itu kondisinya, otomatis tubuh kalian akan segar, aset kalian juga akan bersih, nggak bau lagi, nggak ibaratnya gini ya, nggak lembab gitu dengan keringat yang bau gitu ya beb ya. Nah, jadi kalau udah bersih, nah itu terhindar dari segala yang namanya bakteri ya beb ya. Tetapi kalau kalian tipe cewek yang nggak pernah mikirin hal seperti ini, selalu sepele gitu beb ya, udah basah tetapi kalian pakai sampai sore setiap hari seperti itu, ya lama-lama nanti aset kalian itu akan banyak bakteri dan bisa terinfeksi ya beb ya, terinfeksi maksud aku. Jadi akan seperti itu beb. Nah, yang kedua yang harus kalian lakukan adalah
kali ini melakukan hubungan bercocok tanam. Nah, jadi aku nggak bilang semua wanita ya. Ada beberapa persen seorang wanita itu kalau dia melakukan hubungan bercocok tanam, itu habis selesai bercocok tanam dia langsung tidur, langsung tepar. Malas dia untuk membersihkan tubuhnya gitu ya. Dia malas untuk pergi ke WC gitu ya. Padahal yang harus dilakukan setiap kita bercocok tanam itu kita harus membersihkan diri kita ya Beb ya. Jadi jangan sampai nggak dibersihin ya, nggak begitu konsepnya Beb. Jadi wajib dibersihin. Kalian ganti baju tidur, setidaknya ganti celana dalam deh, atau membersihin aset kalian deh ya. Kalau baju tidurnya nggak mau diganti juga nggak apa-apa ya Beb ya, tetapi celana dalam itu wajib diganti, asetnya wajib dibersihin ya Beb ya. Jadi jangan sampai kalian itu selalu tidur, selalu tepar setiap bercocok tanam, itu nggak boleh ya Beb ya. Nah yang selanjutnya adalah, nah yang harus kalian ketahui Beb, kalau kalian tipe cewek yang gimana ya mau aku bilang ya, yang malas membersihkan diri sendiri, nah itu bahaya Beb ya, karena area aset itu memang wajib dibersihin ya. Nah lalu begini Beb, setiap kita buang air kecil, nah itu juga harus dibersihin ya Beb ya. Jadi bersihnya itu jangan sekedar main pakai air gayung gitu, jadi sekedar disiram aja gitu, nggak begitu Beb. Kalian masukin tangannya ke dalam area aset kalian, jadi sela-sela kiri dan kanan itu juga wajib kalian bersihin pakai tangan Beb, bukan sekedar disiram pakai air gitu aja. Itu kalau sekedar disiram kayak gitu aja, itu yang kena cuman di luar-luarnya aja Beb, di kulit-kulitnya, kulit luar, terus di area hutan belantara gitu ya, aku bilang hutan belantara ya. Jadi nggak mau secara spontan langsung Beb, bahaya nanti kena pelanggaran lagi kan. Nah jadi bagian luar aja yang kena kalau kalian hanya siram-siram gitu aja, tetapi gunakan sekalian pakai tangan gitu. Tangan itu dimasukin ke dalam, bukan kemasukin ke dalam lubang ya, nggak gitu konsepnya, itu udah beda jalur. Jadi masuknya itu ke dalam area kiri dan kanan, paham ya Beb ya. Nah, jadi itu kiri dan kanan itu dibersihin gitu ya, kulit bagian dalam gitu ya. Nah jadi begitu konsep membersihkan aset yang benar itu. Jadi jangan salah sampai, nah jadi jangan sampai salah maksud aku ya Beb ya. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.